Katakan bersama dengan saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Amin. Hari ini kita akan belajar satu prinsip di dalam Alkitab yang akan membantu setiap musim di dalam kehidupan saudara. Apapun musim kehidupan saudara, generasi apapun kita, sekarang ada begitu banyak generasi, ada X, Y, Z, ada boomers, ada milenial, ada begitu banyak generasi. Tapi apapun musim kehidupan kita, apapun generasi kita harus selalu memiliki Tuhan Yesus Kristus di dalam benak pikiran kita. Karena setiap hari kita dihadapi dengan masalah, ada begitu banyak yang kita pikirkan setiap hari, ada begitu banyak kekhawatiran yang kita miliki setiap hari. Tapi saat kita memiliki Tuhan Yesus Kristus di dalam benak pikiran kita akan memiliki damai sejahtera Tuhan. Karena kita tahu bahwa segala sesuatunya akan baik-baik saja. Karena Tuhan Yesus telah memberikan segala sesuatu kepada kita. Roma 8 ayat 32 mengatakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang memberikannya kepada kita. Bagaimanakah mungkin Ia tidak memberikan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Tuhan Yesus telah memberikan yang terbaik, yaitu anaknya kepada kita. Saya percaya apapun yang saudara butuhkan, Dia juga akan berikan. Amin. Gak cuma itu. Saat kita datang ke gereja, kita melihat kepada Tuhan, kita memenuhi pikiran kita dengan Kristus. Saya percaya 2 Korintus 3 ayat 18 juga mengatakan, kita akan diubahkan segambar serupa dengan Tuhan, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Amin. Dan hari ini kita akan belajar dari kitab Amsal. Kitab Amsal ditulis oleh Raja Salomo, raja yang paling berhikmat di dunia. Bahkan kalau saudara tahu, Raja Salomo juga merupakan raja yang paling kaya di dunia. Siapapun orang yang paling kaya hari ini, Elon Musk, siapapun itu, ada Mark Zuckerberg, mungkin yang punya Facebook. Tapi kekayaan mereka tidak dapat mendandingi kekayaan Salomo. Dan hari ini kita akan belajar rahasianya dari Raja Salomo. Saudara siap? Mari kita buka dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Dari firman Tuhan hari ini kita tahu bahwa segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita, semua dimulai dari hati kita. Amin. Itu kenapa Pastor Ivan minggu lalu mungkin sharing tentang rest. Betapa penting apa yang ada di dalam hati kita. Karena segala sesuatunya dimulai dari hati kita. Saya ada beberapa terjemahan yang lain. Mungkin kita bisa buka slide-nya. Dalam terjemahan BIS dikatakan, jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Amin. Lalu New King James juga bilang, keep your heart with all diligence, for out of it spring the issue of life. Wow. Hari ini kita tahu bahwa segala sesuatu dimulai dari hati kita. Apapun yang kita putuskan hari ini, menentukan jalan hidup kita, semua ditentukan dari hati kita. Bahkan setiap isu di dalam kehidupan kita, semua dimulai dari dalam hati kita. Itu kenapa Tuhan Yesus juga mengatakan di dalam Lukas 6 ayat yang ke-45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Amin. Jadi hari ini kita tahu segala sesuatu dimulai dari hati kita. Kita bisa jaga begitu banyak hal di dalam hidup kita. Kita bisa jaga keluarga kita, anak-anak kita, karir kita, studi kita, keuangan kita, finance. Dan mungkin kita berharap segala sesuatu ini akan menjaga kita pada nantinya. Tapi Tuhan mengatakan, jagalah hati kita. Jaga yang ada di internal, di dalam hati kita. Karena saat kita menjaga hati kita, Tuhan akan menjaga segala sesuatunya di dalam hidup kita. Amin. Tapi pertanyaannya, bagaimana Pak kita cara menjaga hati kita? Apakah kita perlu olahraga supaya hati kita sehat? Alkitab mencatat, Salomo memberitahu kepada kita bagaimana kita dapat menjaga hati kita. 3 ayat sebelum Amsal 4 ayat 23. Itu adalah Amsal 4 ayat 20. Salomo kasih tahu rahasianya di sini. Mari kita buka Amsal 4 ayat yang ke-20 sampai 22.
Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Tuhan mengatakan, perhatikanlah perkataanku. Berikan bobot kepada firman Tuhan. Amin. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Arahkan telinga kita kepada ucapannya. Di sini saya mengatakan ini adalah ear gate atau pintu gerbang telinga kita. Amin. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Di sini berbicara tentang penglihatan kita. Apa yang kita lihat, tentang vision kita. Dan saya mengatakan di sini adalah eye gate. Katakan bersama dengan saya ear gate. Katakan bersama saya eye gate. Lalu ayat mengatakan, simpanlah itu di lubuk hatimu. Jadi kita tahu hari ini, segala sesuatu dapat masuk ke dalam hati kita melalui dua hal. Melalui ear gate, apa yang kita dengar, dan melalui eye gate, apa yang kita lihat. Amin. Dan realitanya hari ini adalah begitu banyak informasi yang kita dengar setiap hari dari sosial media, dari platform-platform IG, TikTok, apapun itu. Kita mendengar ada begitu banyak informasi dan seperti kita dibombardir dengan begitu banyak informasi. Sampai-sampai kadang-kadang kalau lagi makan kita masih scrolling. Dan kita lupa to enjoy the moment sama keluarga kita. Kadang ada begitu banyak informasi. Dan seluruh yang diposting biasanya dibuat oleh content creator yang ingin memberitahukan kepada kita sesuatu. Saat kita melihat, kita mendengar, tanpa kita sadar, kita percaya. Tanpa kita sadar, ini menentukan apa yang kita lihat. Oh, ternyata kalau orang sukses itu harus seperti ini. Oh, ternyata ini benar, ternyata ini salah. Oh, ternyata harus seperti ini dan harus seperti itu. Dan kita kembali kepada metode lagi. Hanya karena apa yang kita lihat. Bahkan firman Tuhan. Ada begitu banyak yang kita follow hari ini. Kita dengerin firman Tuhan. Dan mungkin kita jadi bingung. Yang mana yang benar? Yang mana yang harus kita dengar? Ada begitu banyak gereja yang baik di Indonesia. Tapi buat saya yang terbaik ada di Bethesda Church. Haleluya. Karena saya tahu apa yang keluar dari mimbar ini. Ibaratnya kalau kita makan ikan, Pastor Ivan udah buangin tulangnya untuk saudara. Saudara tinggal makan ikannya. Kita nggak perlu buang-buang lagi tulangnya. Amin. Jadi betapa penting apa yang kita dengar dan kita lihat hari ini. Berhikmat dengan siapa yang kita follow, siapa yang kita lihat dan kita dengar. Karena ini akan menentukan hidup saudara. Amin. Jika Alkitab mencatat di sini, jika kita mendengarkan suara Tuhan, Tuhan berkata, perhatikanlah perkataanku. Apa resultnya? Apa resultnya saat kita mendengarkan perkataan Tuhan? Ayat 22 mengatakan, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Saat kita mendengarkan ucapan Tuhan dan bukan ucapan manusia, kita akan mendapatkan kehidupan. Amin. Nggak cuma itu. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Amin. Saat kita datang ke gereja, mungkin terkadang kita nggak enak badan, kita datang ke gereja, tapi aku pengen datang ke gereja dan kita datang ke gereja. Tapi tanpa kita sadar, saat kita pulang, badan kita menjadi lebih sehat. Badan kita menjadi lebih segar. Karena ada kesembuhan yang dilepaskan untuk saudara. Amin. Kalau kita datang ke dokter, kita mungkin sakit, kita ke dokter. Dokter bilang, oke, untuk mengatasi inflamasi, kamu harus minum obat yang ini. Tapi obat yang ini akan menjadi gas buat kamu. Kamu harus ambil obat yang ini. Obat yang ini bikin kamu pusing, harus ambil obat yang ini. Akan ada selalu efek samping saat kita mengambil obat. Tapi firman Tuhan, saat kalian makan setiap hari, mendengarkan perkataan Tuhan, saya percaya kesembuhan akan dilepaskan kepada saudara. Amin. Bahkan efek samping firman Tuhan adalah sukacita, damai sejahtera, dan berlimpah. Amin. Hari ini aku akan kasih tahu kepada saudara kenapa hati begitu penting. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan sebelum dia ditangkap dan disiksa bahkan mati di kayu salib, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya di malam terakhir. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27 dikatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah
dan gentar hatimu. Amin. Bahkan semalam sebelum Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib, Tuhan mengatakan, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Katakan kepada kiri kanan, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saat kita mendapatkan informasi yang negatif, saat kita mendapatkan hal yang buruk, katakan kepada diri kita, janganlah gelisah dan gentar hatiku. Janganlah gelisah dan gentar hatiku. Karena hati saudara akan menentukan kehidupan saudara. Hati saudara akan menentukan langkah hidup saudara. Amin. Tapi bagaimana kita sekarang bisa masuk menjaga hati kita? Semua melalui eye gate dan melalui ear gate. Melalui apa yang kita lihat dan melalui apa yang kita dengar. Dan berbicara tentang gate atau pintu gerbang. Ada begitu banyak cerita di dalam Alkitab jika saudara baca di dalam pintu gerbang di dalam Alkitab. Ada begitu banyak orang penting yang duduk di pintu gerbang. Saudara akan menemukan Lot duduk di pintu gerbang. Daud duduk di pintu gerbang. Raja Israel duduk di pintu gerbang. Raja Yehuda duduk di pintu gerbang. Mungkin kalau saudara baca cerita Esther, pamannya Mordekai duduk di pintu gerbang. Kenapa pintu gerbang diduduki oleh orang-orang yang penting? Karena saya ingin saudara tahu, sebuah kota dapat berdiri atau dapat hancur berdasarkan siapa yang kita izinkan masuk ke dalam kota itu. Kalau saya boleh quote, saya akan quote begini. The city stands and falls by who you let in through the gates. Amin. Sebuah kota dapat berdiri atau dapat hancur berdasarkan siapa yang kita izinkan masuk ke dalam kota kita. Jika saudara punya kota hari ini, kalau saudara masukin semua kriminal, semua yang jahat, maka kota itu menjadi kota yang jahat. Kalau saudara masukin makanan-makanan yang enak ke dalam kota itu, saya percaya orang-orangnya juga bergemuk di sana. Kalau buat hari ini kita, apa pintu gerbang kita? Pintu gerbang kita adalah imigrasi. Kalau kita pergi keluar, kita harus melalui imigrasi. Dan imigrasi begitu penting, prosedurnya ada banyak. Karena begitu penting siapa yang kita izinkan masuk ke dalam kota kita. Hari ini apa yang saudara izinkan masuk melalui pintu gerbang saudara? Masuk ke dalam pintu gerbang hati saudara. Apa yang saudara lihat? Apa yang saudara dengar hari ini? Amin. Apakah itu adalah hal yang baik? Atau apakah itu adalah hal yang buruk? Jika saudara memenuhi pintu gerbang saudara, saudara mengizinkan masuk semua yang baik, saya percaya kota saudara juga akan baik. Amin. Karena begitu penting siapa yang kita izinkan masuk ke dalam kota kita. Hari ini saya pengen encourage saudara untuk menjadi penjaga pintu gerbang yang baik. Apa yang boleh kita lihat, apa yang boleh kita dengar, saudara yang tentukan. Amin. Punya attitude untuk blok. Saat kita mendengar perkataan negatif, blok. Saat kita mendengar apa yang mungkin orang katakan yang tidak sejalan dengan firman Tuhan, saudara bisa katakan, saudara bisa blok dan saudara nggak mendengar itu. Jangan dengarkan penghakiman. Wah, jika saudara mendengar selalu menghakimi saudara, kamu nggak bisa, kayaknya kamu gagal. Jangan dengarkan itu, tapi blok, unfollow jika perlu. Amin. Karena hati saudara begitu berharga. Jangan biarkan orang sembarangan untuk mengotori hati saudara. Memasukkan sampah ke dalam hati saudara, semua yang negatif ke dalam hati saudara. Karena hati saudara begitu penting. Amin. Hari ini saya akan bawa saudara ke dalam satu cerita di dalam Alkitab. Cerita ini begitu populer. Ini adalah cerita Daud dan Goliat. Mungkin kita udah dengar cerita ini ribuan kali. Bahkan kalau saudara punya anak udah dengar di Carrie's Kids. Dan saya percaya, saat kita mendengarkannya lagi, ada pewahyuan baru yang Tuhan ingin singkapkan kepada kita. Amin. Karena Alkitab saudara adalah Alkitab yang hidup. Saudara akan selalu menemukan pewahyuan yang baru, a new revelation setiap kali saudara membacanya. Amin. Kita akan buka dalam 1 Samuel 17 ayat yang pertama. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah di antara Soko dan Azeka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Ayat yang ketiga.
Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 shikal tembaga. Ayat yang ke-6, dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pasa tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya dan seorang membawa perisai berjalan di depannya. Ayat ke-8, ia berdiri dan berseru. Jadi kita lihat Goliat berdiri dan dia berkata-kata kepada orang Israel. Apa yang dia katakan? Dia katakan, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilih bagimu seorang, dan biarlah ia turun mendapatkan aku. Jika ia dapat berperang melawan aku, dan aku mengalahkan kamu, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Ayat yang ke-10, pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Amin. Jadi apa yang dilakukan Goliat? Goliat berkata-kata kepada orang Israel, kepada bangsa Israel, kepada tentara Israel. Dari sini dikatakan bahwa saat mereka mendengar apa yang Goliat katakan, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Saudara lihat, apa yang mereka dengar setiap hari? Maju, ayo sini maju. Kamu akan kalah di hadapan aku dan kamu akan menjadi hambaku. Goliat terus menerus berseru dan berkata-kata hal yang sama kepada bangsa Israel. Dan mereka ketakutan. Mereka ketakutan bukan karena Goliat jago silat atau kungfu, tapi mereka ketakutan karena mereka mendengar perkataan Goliat. Ingat, apa yang masuk dalam hati melalui ear gate, melalui pintu gerbang telinga kita. Dan kita melihat bangsa Israel mendengarkan perkataan Goliat. Aku akan turun ke ayat yang ke-16. Dikatakan orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Wow. Goliat berkata-kata kepada bangsa Israel selama 40 hari. Selama 40 hari mereka mendengar semua penghakiman dari Goliat yang membuat mereka takut. Goliat gak perlu melakukan sesuatu apapun. Dia hanya memberikan suara-suara kepada bangsa Israel dan bangsa Israel menjadi sangat ketakutan. Selama 40 hari. Wow. Kita turun ayat yang ke-23. Sedang ia berbicara dengan mereka. Tampillah maju pendekar itu namanya Goliat orang Filistin dari Gat. Dari barisan orang Filistin, ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga dan Daud mendengarnya. Wow. Goliat terus mengatakan sebanyak 40 hari 40 malam, pagi dan malam. Suara apa yang saudara dengar hari ini? Apa saudara mendengar Goliat saudara berkata-kata kepada saudara? Kamu maju, kamu gak akan bisa. Lihat masa lalumu, lihat apa yang udah kamu lakukan. Lihat pengalamanmu, lihat apa yang kamu bisa, kamu akan gagal. Dan itu yang Goliat katakan pada bangsa Israel selama 40 hari 40 malam. Dan mereka menjadi sangat ketakutan. Dan Daud muncul di sini. Ini adalah pertama kalinya Daud bertemu dengan Goliat. Buat bangsa Israel, mereka udah dengar 40 hari 40 malam. Tapi buat Daud, dia hanya baru mendengarkan sekali. Dan kita lihat apa yang terjadi dengan bangsa Israel. Kalau kita buka ke ayat yang ke-24, ketika semua orang melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Jadi bangsa Israel udah takut. Dia dengerin terus selama 40 hari. Setelah 40 hari ketakutannya bertambah. Sekarang dia kabur dari Goliat. Gak cuma takut tapi dia kabur. Dan mungkin
Mereka ketakutan. Apa yang kita dengar hari ini menentukan langkah hidup kita. Buat bangsa Israel, dia dengar mereka ketakutan dan mereka lari dari Goliat. Apa yang kita dengar secara konsisten hari ini akan menentukan langkah hidup kita. Mereka gemetar. Mereka adalah tentara Israel. Tentara Israel adalah tentara yang kuat. Mereka menghancurkan tembok Yeriko. Mereka membelah sungai Yordan. Mereka mengalahkan setiap musuh yang datang ke hadapan mereka. Tapi hanya karena kata-kata, mereka menjadi sangat ketakutan. Dan mereka lari dari Goliat. Apa Goliat saudara hari ini? Apa suara yang saudara dengar hari ini? Amin. Dan aku senang karena Alkitab mencatat ada contoh yang kita bisa ikuti, yaitu Daud. Apa yang Daud lakukan? Di mana Daud? Kenapa dia tidak mendengarkan 40 hari, 40 malam lamanya Goliat? Karena pada saat itu Daud berada di padang gurun. Dia berada di padang rumput. Dia berada di padang rumput. Dia mendengarkan Tuhan. Dia mungkin main kecapi. Dia hanya enjoy worship sama Tuhan. Dia main kecapi, makanya kenapa dia menulis Mazmur. Dia mengembalai domba ayahnya. Dia hanya menikmati hadirat Tuhan. Dan suatu hari, bapaknya Daud memanggil Daud. Daud, tolong bawa makanan kepada kakakmu di medan perang. Dan disinilah Daud bertemu dengan Goliat. Jadi Daud fresh keluar dari hadirat Tuhan. Daud keluar fresh dari dalam hadirat Tuhan. Dan kita lihat apa yang Daud lakukan. Kita akan turun ke ayat yang ke-40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin. Dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya. Yakni tempat batu-batu, sedang umban yang dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Saya ingin saudara melihat apa yang Daud lakukan. Dia turun ke dasar sungai, mengambil 5 batu yang licin, dan dia taruh ke dalam kantong gembala. Jika saudara tahu, sungai ada berbicara tentang air yang mengalir. Dan air selalu berbicara tentang firman Tuhan. Tapi firman Tuhan yang mana? Dia mengambil 5 batu yang licin. Dan kita tahu 5 adalah angka kasih karunia. Dan dia taruh ke dalam kantung gembala. Kantung gembala di sini berbicara tentang hati kita. Jadi apa yang sesungguhnya Daud lakukan? Dia turun, mengambil 5 firman kasih karunia, dan dia taruh ke dalam hatinya. Mungkin ini yang saudara lakukan setiap minggu. Datang ke tempat ini, mengambil firman kasih karunia, dan menyimpannya di dalam hati saudara. Amin. Saudara taking notes. Dan aku percaya ini yang saudara lakukan setiap minggu. Datang ke tempat ini, mendengar firman Tuhan, menyimpan di dalam hati kita. Dan apa yang dilakukan Daud? Dia nggak lari dari Goliat. Dia bahkan maju mendatangi Goliat. Dia nggak takut. Alkitab nggak mencatat kekuatan Daud. Daud kuat, tinggi, strong, punya pengalaman. Tapi Alkitab mencatat bagaimana Daud menerima firman kasih karunia. Amin. Lalu kita lihat apa yang Daud katakan kepada Goliat. 1 Samuel 17 ayat yang 45. Tapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Apa yang Daud lakukan? Dia berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing, semua ini adalah ciptaan manusia. Engkau mendatangi aku dengan ciptaan manusia, tapi hari ini aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Amin. Ayat yang ke-46 mengatakan, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Amin. Saat aku melihat ini, aku menemukan apa yang dilakukan Daud. Saat Goliat berkata-kata kepada Daud, apa yang dilakukan Daud adalah dia berkata kembali kepada Goliat. Dan ini yang saudara bisa lakukan.
Saat saudara mendengar suara-suara dari Goliat, saudara hari ini, saudara bisa berkata kembali kepada apa yang sedang Goliat katakan kepada saudara. Bukan dengan, kenapa? Sini, ayo maju. Masalah, sini, ayo maju. Bukan, itu preman ya, itu gangster. Tapi apa yang dilakukan Daud adalah dia memperkatakan firman kasih karunia. Yang saudara bisa lakukan hari ini adalah speak the word of grace back to your problem. Amin. Saudara bisa mengatakan kembali firman kasih karunia kepada permasalahan saudara, kepada masalah yang sedang saudara alami hari ini. Amin. Dan saudara akan berkemenangan. Amin. Jika ketakutan datang, saudara bisa ambil firman kasih karunia. Saudara bisa ambil firman di dalam Alkitab. Tuhan tidak memberikan kepadaku roh ketakutan, tetapi Tuhan memberikan kepadaku roh yang penuh dengan kekuatan, roh yang penuh dengan kasih, dan penuh dengan ketertiban. Saat saudara ngerasa, aku gak mampu, aku gak bisa, ambil ayat di dalam firman Tuhan. Filipi 4 ayat 13. Aku dapat melakukan segala sesuatu melalui Kristus yang ada bersama-sama dengan aku. Saat saudara merasa, gimana ya, banyak banget negatif hari ini, saudara bisa mengatakan 1.000 boleh rebah di kiri, 10.000 boleh rebah di kanan, tapi tidak ada satupun yang dapat menimpa aku. Saat ada suara yang mengatakan, masa depanmu gak mungkin cerah, bagaimana mungkin, lihat dirimu, saudara bisa mengatakan, rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, melainkan rancangan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Saudara ambil firman Tuhan dan katakan kembali kepada problem atau kepada setiap suara yang saudara dengar. Karena itu yang Daud lakukan. Mari kita lihat di ayat yang ke-49. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya. Diambilnya sebuah batu dari dalamnya. Diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya. Dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Jadi apa yang dilakukan oleh Daud? Daud mengambil batu dari dalam kantungnya dan dia lempar kepada Goliat dan Goliat jatuh di hadapan Daud. Dan ini yang kita bisa lakukan hari ini. Saudara bisa ambil firman kasih karunia yang telah saudara simpan di dalam hati saudara untuk mengalahkan setiap Goliat yang ada di depan saudara. Dan saya percaya Goliat saudara akan jatuh di hadapan saudara. Amin. Jadi apa 5 ayat yang saudara renungkan hari ini di dalam hati saudara? Saudara mungkin bisa sharing di dalam care group. Mungkin care group leader bisa sharing apa 5 ayat favorit yang ada di dalam hati kita. Dan aku percaya saudara seperti menukar senjata sama teman-teman di dalam care group. Amin. Apa 5 ayat yang selalu saudara simpan di dalam hati saudara? Terkadang mudah sekali untuk kita saat kita dihadapi dengan suatu situasi, mudah sekali kita terprogram untuk kita melakukan sesuatu dan kita lupa dengan apa yang kita dengar. Tapi hari ini seperti Tuhan encourage saudara kembali untuk kembali kepada firman Tuhan. Amin. Untuk mengalahkan setiap Goliat yang ada di depan saudara. Amin. Jika saudara lihat, Goliat berkata-kata kepada bangsa Israel sebanyak 40 hari, 40 malam. Tapi bayangkan, jika saudara merenungkan firman Tuhan 40 hari, 40 malam. Mazmur mengatakan, orang yang merenungkan firman Tuhan pagi dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akarnya merambat sampai ke tepi batang aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya. Dan apapun yang saudara lakukan, Tuhan akan buat berhasil. Amin. Jika saudara merenungkan firman Tuhan, saya percaya hidup saudara akan berubah. Hidup saudara akan berbeda. Saudara akan berkemenangan di dalam hidup ini. Dan saudara akan melihat setiap Goliat yang berdiri di depan saudara harus jatuh di hadapan saudara. Amin. Alkitab nggak mencatat seberapa kuat Daud. Alkitab nggak mencatat bagaimana Daud memakai pedang, baju zirah. Tapi Alkitab mencatat bagaimana Daud mengalahkan Goliat hanya dengan sebuah batu. Dan aku percaya, saat saudara mengambil firman kasih karunia di dalam hatimu dan saudara lempar kepada Goliat saudara, saudara akan berkemenangan di dalam hidup ini. Saya boleh invite worship team?
Jika saudara lihat 40 hari 40 malam, Tuhan Yesus juga dicobai oleh iblis 40 hari 40 malam. Kita tahu Tuhan Yesus berada di padang gurun, dan apa yang dilakukan adalah iblis datang kepada Tuhan Yesus Kristus dan iblis mencobai Tuhan Yesus Kristus. Kita akan lihat dalam Matius 4 ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ada dua hal di sini yang saya ingin saudara perhatikan. Yang pertama, bagaimana Tuhan Yesus menjawab iblis? Ada tertulis. Iblis mencobai Tuhan Yesus Kristus banyak 3 kali. Dan dia mengatakan ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Padahal dia adalah Tuhan. Dia nggak perlu mengatakan ada tertulis. Dia cukup bilang pergilah dan iblis akan pergi dari hadapan dia. Tapi Tuhan mengatakan ada tertulis hari ini. Supaya hari ini saat Goliat datang, saat iblis berusaha mencobai saudara, saudara juga bisa menggunakan ayat di dalam firman Tuhan. Dan saudara katakan ada tertulis. Ada tertulis dan ada tertulis. Amin. Dan saya percaya hari ini, saat saudara mengatakan ada tertulis, saudara bisa gunakan seluruh ayat di dalam firman Tuhan yang sesuai dengan kebutuhan saudara. Jangan gunakan ayat Yudas menggantung dirinya. Wah, jangan. Atau saudara menggunakan jika kamu mau melakukan, lakukanlah dengan cepat. Jangan. Tapi ambil firman Tuhan yang sesuai dengan kondisi saudara. Jika hari ini saudara sedang sakit, saudara bisa membuka cerita di dalam firman Tuhan di mana Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang sakit. Saat saudara dihadapi dengan suatu peperangan, saudara bisa buka bagaimana Yosua menang atas peperangan, bagaimana Daud berperang. Saudara bisa buka itu dan saya percaya firman kasih karunia akan menguatkan saudara. Amin. Karena itu yang Tuhan Yesus lakukan. Dia mengatakan ada tertulis. Dengan kata lain, apa yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus adalah dia mengambil firman dan dia mengalahkan Goliat di depan dia. Dan jika saudara lihat, lalu di sini dikatakan, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pertanyaan, apa yang keluar dari mulut Allah? Ada begitu banyak yang keluar dari mulut Allah. Tapi apa yang Tuhan Yesus maksud dari ayat ini? Jika saudara baca Matius 4, Tuhan Yesus baru mendengar perkataan Bapanya atau perkataan Tuhan di dalam Matius 3, satu pasal sebelum pasal yang keempat. Saudara akan menemukan di mana Tuhan Yesus pada saat itu dia dibaptis dan dia mendengar suara dari Bapanya. Kita buka dalam Matius 3 ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Amin. Dan aku melihat ini yang Tuhan katakan kepada saudara hari ini. Bahwa saudara adalah anak yang paling dikasihi oleh Tuhan. Dan saudara berkenan di hadapan Tuhan. Dan saat kita melihat ini, dua hal ini, kita mengambil firman Tuhan dan kita mendengar bahwa kita adalah anak yang dikasihi oleh Bapa kita di surga. Saudara akan berkemenangan dalam hidup ini. Cobaan apapun tidak akan berhasil terhadap saudara. Senjata boleh ditempa terhadap saudara, tapi itu tidak akan berhasil terhadap saudara. Amin. Kenapa hari ini Tuhan bisa melihat kita dan Tuhan tersenyum dan Tuhan mengatakan bahwa kita adalah anak yang paling dikasihinya? Bukan karena perbuatan kita, bukan karena kuat gagah kita, tapi karena apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Terjadi pertukaran ilahi di atas kayu salib. Pada saat Tuhan Yesus mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus tidak pernah memanggil Tuhan dengan sebutan Allah. Dia selalu memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Bapakku mendengar suaraku. Aku dan Bapa adalah satu. Tuhan Yesus selalu mengatakan Tuhan dengan sebutan Bapa.
Tapi di atas kayu salib, dia seperti terpisah dari Tuhan. Dan dia mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena Tuhan Yesus menukar diri dia dengan kita hari ini. Dia menanggung setiap dosa kita, setiap pelanggaran kita, sehingga hari ini kita bisa menjadi anak yang paling dikasihinya. Dan kita bisa mengatakan, Bapa, Bapa, mengapa engkau begitu mengasihi aku? Betapa Tuhan Yesus mengasihi saudara hari ini. Saudara tahu, Tuhan telah mengasihi saudara jauh sebelum dunia dijadikan. Bukan pada saat kita berbuat baik, bukan pada saat kita melakukan hal yang berkenan, kita menyenangkan Tuhan, tapi jauh sebelum itu Tuhan telah mengasihi kita. Efesus 1 ayat yang keempat sampai ke-6 mengatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Jadi saat kita membaca ayat ini, kita tahu betapa Tuhan mengasihi kita. Bahkan sebelum Tuhan membentuk dunia, Tuhan telah memilih kita untuk mengasihi kita, menjadikan kita fokus kasih karunia Tuhan. Kita bukanlah hanya sekedar orang di antara keramaian, tapi Tuhan mengenal kita secara pribadi dan Dia memilih kita secara personal. Bahwa saudara adalah spesial hari ini di mata Tuhan. Itu kenapa gak ada sidik jari yang sama. Karena saudara spesial. Dan aku suka banget dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dia begitu mengasihi kita. Kalau kita baca ceritanya, pada saat Tuhan Yesus mengangkat kayu salib, dia terjatuh. Tapi tahukah saudara, kenapa Tuhan Yesus bisa memiliki kekuatan untuk bangkit berdiri dan mati di atas kayu salib? Karena Dia mengingat saudara. Dia gak mau berada di surga tanpa saudara. Sehingga Dia turun ke dalam dunia, menyerahkan nyawanya bagi saudara hari ini.